Apakah kamu tahu harga sebenarnya dari sebuah kepulihan? Di balik kesuksesan Pintu Hijrah dalam menyelamatkan banyak orang, ada pengorbanan luar biasa yang tak pernah terekspos ke publik. Dalam video eksklusif ini, kita akan membongkar rahasia Pintu Hijrah dan melihat sisi rapuh dari seorang pemimpin tangguh. Mulai dari krisis finansial yang mengancam yayasan, hingga air mata dan pengorbanan personal yang harus dibayar demi mempertahankan tempat rehabilitasi. Saksikan kisah inspiratif penuh haru tentang perjuangan dan keteguhan hati. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang tahu perjuangan nyata. Banyak yang memuji kehebatan Pintu Hijrah hari ini. Publik melihat sebuah institusi rehabilitasi yang kokoh, tempat ratusan jiwa yang tersesat menemukan kembali jalan pulang mereka. Namun, hampir tidak ada yang tahu harga tak masuk akal yang harus dibayar lunas oleh pendirinya setiap malam. Di balik gemerlap penghargaan dan tepuk tangan masyarakat, ada sebuah ruang sepi di mana sang pendiri harus berhadapan dengan realita yang mencekik. Malam-malamnya bukanlah tentang merayakan kesuksesan, melainkan tentang menghitung sisa napas yayasan, memutar otak untuk memastikan esok hari piring-piring, pasien dan stafnya masih terisi nasi, dan pintu harapan itu tidak tertutup selamanya. Krisis tidak datang dengan tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seiring dengan semakin banyaknya jiwa yang datang mengetuk pintu. Setiap hari, ada saja orang tua yang membawa anaknya yang hancur karena kecanduan, memohon dengan air mata agar diterima. Sang pendiri tidak pernah memiliki hati untuk menolak mereka. Namun, belas kasih ini membawa konsekuensi logis yang brutal. Anggaran yayasan membengkak tak terkendali. Kebutuhan medis, makanan, dan operasional harian melonjak sementara pembiayaan orang tua belum memadai dan donasi tak kunjung menentu. Ia menyadari bahwa ia telah memikul beban yang jauh melebihi kapasitas pundaknya, mempertaruhkan segala yang ia miliki. Ketika kas yayasan benar-benar kosong, sang pendiri dihadapkan pada pilihan yang menyayat hati. Membiarkan para residennya kembali ke jalanan lama dan mati perlahan, atau mengorbankan sisa harta pribadinya. Ia memilih yang terakhir. Dan sering sekali satu persatu, aset pribadinya yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap. Kendaraan dijual, tabungan masa depan keluarganya dikuras habis, bahkan barang-barang berharga di rumahnya sendiri direlakan. Ini adalah pengorbanan finansial yang sunyi, dilakukan tanpa liputan media. Keluarganya pun turut menanggung getahnya, hidup dalam kesederhanaan, yang dipaksakan demi memastikan api kehidupan di Pintu Hijrah tetap menyala terang di tengah kegelapan. Tidak ada manusia yang terbuat dari besi. Di balik ketegaran yang selalu ia tampilkan di hadapan para residen dan stafnya, ada kalanya benteng pertahanan mentalnya runtuh. Di sepertiga malam yang sepi di atas sajadah usangnya, ia membiarkan dirinya menjadi manusia biasa yang rapuh dan hancur. Air mata yang pantang menyerah yang ia perlihatkan di siang hari, tumpah ruah membasahi sajadahnya. Ia mengadukan segala ketakutannya, rasa sakitnya, dan rasa penat yang menggerogoti tulang-tulangnya kepada Sang Pencipta. Momen ini adalah rahasia terbesarnya, sebuah harga emosional yang sangat mahal, dibayar dengan tangisan terguguk di kala dunia sedang terlelap. Seolah krisis finansial belum cukup berat, rintangan sosial datang menghantam. Lingkungan sekitar tidak selalu menyambut baik keberadaan fasilitas rehabilitasi di wilayah mereka. Stigma negatif terhadap para pecandu membuat masyarakat memandang yayasan dengan sebelah mata, bahkan melontarkan caci maki dan ancaman penutupan. Ia harus berdiri paling depan, menjadi tameng hidup bagi anak-anak asuhnya. Menghadapi tatapan sinis, penolakan, dan bisik-bisik tajam dari orang-orang yang tidak memahami misinya. Setiap hinaan itu ia telan sendiri, menambah luka batin yang harus ia simpan rapat-rapat, agar para anak asuhnya tidak merasa ditolak untuk kedua kalinya oleh kejamnya dunia luar. Namun, mengapa ia tetap bertahan? Jawaban dari semua penderitaan dan pengorbanan itu ditemukan pada momen-momen kecil yang mejij. Ketika seorang residen yang dulunya datang dalam keadaan hancur secara fisik dan mental, kini melangkah keluar dari pintu yayasan dengan mata yang berbinar jernih. Ketika ia melihat seorang ibu memeluk erat anaknya yang telah kembali menjadi manusia seutuhnya, menangis tersedu-sedu, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Pada detik itulah, semua hutang, rasa lapar, dan air matanya terasa lunas.
Kepulihan satu jiwa adalah sebuah mahakarya yang tak ternilai, sebuah bayaran yang membuat penderitaan terasa pantas dilalui. Hari ini sudah lebih 10 tahun berjalan, sejarah mencatat Pintu Hijrah sebagai sebuah institusi kepulihan yang tegak berdiri. Dan warisan sejatinya bukanlah pada megahnya bangunan yang ada. Warisan terbesarnya terletak pada cerita tentang harga mahalnya sebuah pengorbanan. Tentang seorang pria yang rela menghancurkan dirinya sendiri demi menyatukan kembali kepingan jiwa orang lain yang hancur. Ia adalah lambang dari cinta tanpa syarat, yang berani membayar harga seberapapun mahalnya. Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perubahan besar tidak pernah lahir dari kenyamanan, melainkan selalu ditebus oleh air mata, keringat, dan ketangguhan sejati di dalam ruang-ruang sunyi.